Kenapa semakin banyak anak muda merasa lebih tenang bermeditasi sendirian di kamar daripada duduk di rumah ibadah? Kenapa simbol yang dulu dianggap gelap, tabu, bahkan jahat, kini justru terdengar lebih rasional dan manusiawi bagi sebagian Gen Z? Ini bukan soal tren, ini bukan sekadar fase labil. Ini adalah pergeseran besar dalam sejarah moralitas. Data Pew Research menunjukkan bahwa kelompok religious unaffiliated yang sering disebut nones menjadi salah satu kelompok dengan pertumbuhan tercepat secara global. Mereka bukan ateis total, banyak dari mereka masih percaya Tuhan, tapi mereka menolak institusi. Mereka memilih menjadi spiritual but not religious. Di Indonesia, survei CSIS dan beberapa riset independen juga menunjukkan gejala serupa pada anak muda perkotaan. Mereka tetap berdoa, mereka tetap percaya kekuatan yang lebih besar, tapi mereka mulai jarang datang ke tempat ibadah. Alasannya bukan malas, alasannya adalah rasa jengah. Jengah pada penghakiman, jengah pada standar ganda, jengah pada moralitas yang terasa seperti aturan hukum, bukan ruang penyembuhan. Secara psikologis, ini disebut cognitive dissonance. Ketika mimbar berbicara tentang kasih, tapi prakteknya penuh eksklusivitas, otak Gen Z mengalami konflik. Dan generasi ini sangat sensitif terhadap ketidaksinkronan. Mereka tumbuh di era transparansi. Mereka bisa memverifikasi ceramah dengan Google dalam hitungan detik. Ahli sosiologi Christian Smith menyebut fenomena ini sebagai moralistic therapeutic deism. Bagi banyak anak muda, Tuhan bukan lagi hakim kosmik yang sibuk menghitung dosa. Tuhan adalah sumber ketenangan. Spiritualitas menjadi alat untuk bertahan hidup secara mental, bukan sistem kontrol. Di sisi lain, Zygmunt Bauman berbicara tentang liquid modernity, dunia yang cair. Semua yang dulu padat kini melebur. Karier, hubungan, bahkan identitas agama. Institusi agama adalah struktur padat, kaku, penuh hierarki, sulit berubah. Sementara SBNR adalah cair, fleksibel, adaptif, personal. Dan di tengah pergeseran ini, muncul paradoks yang membuat banyak orang marah sekaligus penasaran. Komunitas seperti The Satanic Temple yang sering disalahpahami sebagai penyembah setan literal justru mempromosikan 7 prinsip yang berbicara tentang empati, kebebasan individu, dan rasionalitas ilmiah. Mereka menggunakan simbol setan bukan sebagai objek ibadah, tapi sebagai metafora perlawanan terhadap tirani otoritas. Ironisnya, bagi sebagian Gen Z, nilai-nilai itu terdengar lebih membumi daripada khotbah yang menyalahkan sains atau mengatur pilihan pribadi. Ini yang saya sebut sebagai moral outsourcing. Dulu, banyak orang berbuat baik karena takut neraka atau ingin pahala. Sistemnya transaksional, reward dan punishment. Tapi Gen Z mulai mempertanyakan, kalau saya membantu orang hanya karena takut dihukum Tuhan, apakah itu benar-benar kebaikan? Dalam psikologi, ada perdebatan tentang pure altruism, altruisme murni tanpa motif balasan. Ketika mereka melihat komunitas alternatif membantu tanpa syarat ceramah atau ancaman dosa, itu terasa lebih autentik, lebih jujur. Pertanyaannya sederhana tapi mengganggu. Mana yang lebih mulia? Membantu karena takut disiksa, atau membantu karena Anda benar-benar merasa sakit melihat penderitaan orang lain? Di Indonesia, kita melihat figur seperti Mongol Stres yang pernah terlibat dalam narasi satanik populer. Banyak orang langsung bereaksi emosional, tapi ketika ia bercerita tentang sistem organisasi yang rapi, disiplin, dan fokus pada pengembangan anggota, narasinya menjadi lebih kompleks. Ini bukan soal ritual gelap, ini soal struktur yang terasa menjawab kebutuhan. Atau Coki Parede dengan skeptisisme dan satirnya. Banyak yang tersinggung, tapi banyak juga Gen Z yang merasa ia hanya mengatakan apa yang mereka pikirkan, bahwa ada kemunafikan yang terlalu sering ditoleransi atas nama kesalehan. Lalu muncul tren estetika dark academia, occult symbolism, meditasi, journaling, shadow work. Anak muda mencari misteri,
Mereka haus akan makna yang puitis, bukan sekadar daftar larangan. Ketika agama terasa seperti hukum perdata, spiritualitas alternatif terasa seperti puisi. Apakah ini berarti Gen Z kehilangan iman? Atau justru mereka sedang melakukan revolusi kejujuran? Mungkin ini bukan tentang membenci Tuhan. Mungkin ini tentang menolak representasi Tuhan yang terasa terlalu politis, terlalu birokratis, terlalu jauh dari empati. Dan jika label suci semakin identik dengan penghakiman, sementara label gelap justru berbicara tentang empati dan kebebasan, jangan heran jika generasi ini memilih berdiri di tengah, spiritual, bebas, tanpa label. Tapi kita harus jujur, fenomena ini bukan tanpa resiko. Ketika Gen Z meninggalkan institusi dan memilih spiritualitas personal, ada bahaya yang jarang dibicarakan. Spiritualitas bisa berubah menjadi konsumsi. Seperti playlist Spotify, seperti feed Instagram. Kita pilih yang nyaman, kita skip yang menantang. Ini sisi gelap dari SBNR. Jika dulu agama terlalu kaku, sekarang spiritualitas bisa terlalu cair. Jika dulu moralitas datang dari luar, sekarang semua diambil dari dalam. Tapi pertanyaannya, apakah intuisi selalu benar? Apakah nurani selalu steril dari ego? Inilah dilema besar zaman ini. Nietzsche pernah berkata, God is dead. Banyak orang salah paham. Ia tidak sedang merayakan kematian Tuhan. Ia sedang memperingatkan bahwa ketika manusia membunuh fondasi nilai absolut, maka manusia harus siap menanggung beban menciptakan moralitasnya sendiri. Dan menciptakan moralitas tanpa fondasi yang kokoh, itu berat. Gen Z mungkin benar ketika mereka menolak kemunafikan. Mereka mungkin benar ketika mereka menuntut empati yang lebih nyata. Tapi jika semua nilai menjadi relatif, jika semua orang menjadi hakim bagi dirinya sendiri, apa yang mencegah dunia berubah menjadi fragmentasi moral? Disinilah paradoksnya. Institusi agama kehilangan kepercayaan karena terlalu sibuk menjaga pagar. Tapi spiritualitas alternatif bisa kehilangan arah karena tidak punya pagar sama sekali. Bauman menyebut dunia ini liquid atau cair. Masalahnya sesuatu yang terlalu cair tidak punya bentuk. Ia mengikuti wadahnya. Dan jika wadahnya adalah algoritma media sosial, maka iman pun bisa dibentuk oleh tren. Hari ini dark academia, besok manifestation, lusa energy shifting. Apakah ini pencarian makna atau sekedar estetika? Mari kita lihat tabel sederhana yang sering dirasakan Gen Z. Agama institusional dianggap bersumber dari otoritas eksternal, kitab, pemuka agama, tradisi. SBNR bersumber dari intuisi internal dan pengalaman personal. Agama dipersepsikan berbasis pahala dan dosa. Spiritualitas alternatif berbasis autentisitas dan koneksi manusia. Agama dianggap eksklusif, kita versus mereka. Spiritualitas modern mengklaim inklusif, kemanusiaan universal. Agama menekankan kepatuhan, SBNR menekankan kebebasan. Sekilas sisi kanan tabel terlihat lebih menarik, lebih dewasa, lebih rasional. Tapi sejarah mengajarkan kita sesuatu. Kebebasan tanpa struktur bisa berubah menjadi kekacauan. Dan struktur tanpa kebebasan bisa berubah menjadi tirani. Mungkin pertanyaan sebenarnya bukan agama atau tidak, tapi bagaimana membangun iman yang kuat tanpa menghilangkan empati. Bagaimana menjaga struktur tanpa membunuh kebebasan. Gen Z tidak sedang membakar iman, mereka sedang menguji keaslian. Dalam psikologi, kebutuhan akan autentisitas adalah kebutuhan dasar generasi ini. Mereka ingin sinkron antara kata dan tindakan. Mereka tidak tertarik pada performative piety, kesalehan yang dipertontonkan. Mereka tertarik pada authentic kindness, kebaikan yang terasa nyata. Dan ketika mereka melihat komunitas yang dilabeli sesat justru aktif dalam isu sosial, berbicara tentang kebebasan tubuh, kesetaraan dan rasionalitas ilmiah, sementara sebagian institusi agama sibuk dalam konflik internal, otak kritis mereka mulai bekerja. Bukan karena mereka ingin memberontak,
tapi karena mereka ingin jujur. Namun jujur saja tidak cukup. Kejujuran tanpa kedalaman bisa dangkal, empati tanpa kebijaksanaan bisa naif, dan kebebasan tanpa tanggung jawab bisa destruktif. Maka mungkin yang sedang kita saksikan hari ini bukanlah kematian agama, bukan juga kemenangan spiritualitas alternatif. Ini adalah fase transisi. Monopoli moral oleh institusi telah retak, tapi moralitas berbasis ego belum tentu solusi. Dunia sedang mencari sintesis baru, spiritualitas yang berakar tapi tidak kaku, moralitas yang tegas tapi tidak menghakimi, iman yang rasional tapi tidak dingin. Jika institusi tidak mampu berbenah, generasi ini akan terus migrasi. Jika spiritualitas alternatif tidak mampu memberi kedalaman, generasi ini juga akan kecewa. Dan di tengah semua ini, satu pertanyaan tersisa untuk kita semua. Apakah kita cukup berani membedakan antara Tuhan dan cara manusia mengelola namanya? Mungkin yang sedang terjadi bukan hilangnya iman, melainkan migrasi besar-besaran jiwa yang haus akan kejujuran. Mereka lebih memilih dicap tersesat di jalan yang penuh empati daripada merasa selamat di jalan yang penuh kebencian. Pertanyaan sekarang bukan lagi siapa yang benar, tapi siapa yang benar-benar peduli. Dan disitulah masa depan keimanan akan ditentukan. Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena di sini kita tidak takut pada pertanyaan. Like dan share kalau konten ini layak dibahas. Subscribe kalau kamu berani melihat sisi yang tak terlihat dan jarang disadari.